Widih, pagi-pagi gini seger banget nih minum air kelapa bakar. Jangan GR dulu, fams. Kita bukan mau bikin kelapa bakar kok. Di dalam buah kelapa muda ini ada menu spesial kepiting soka masak kelapa. Kuliner khas dari bumi Paguntaka. Penasaran kan rasanya gimana? Asal tahu aja nih, fams, kepiting soka adalah makanan kegemaran masyarakat Tarakan loh. Makanya aneka olahan kepiting banyak ditemukan di sini. Kalau kepiting soka masak kelapa udah jelas enak. Rasanya gurih karena ada tambahan air kelapa. Bumbu rempahnya juga kuat banget, bikin tambah nikmat rasa kepiting sokanya. Apalagi aroma bakaran kelapanya membawa sensasi rasa yang berbeda. Klop banget deh kalau disantap di bawah hembusan angin pantai kayak begini. Mantap ya, fams. Kita lihat aja deh cara bikinnya. Bahan-bahannya sudah siap nih. Wah, banyak juga bumbunya. Pastinya ada kepiting soka ya, fams. Sekarang belah buah kelapa dulu. Bukan rahasia lagi ya, air kelapa mengandung antioksidan yang dipercaya bisa menangkal radikal bebas. Sisihkan sebagian air kelapa mudanya ya. Kalau enggak, bisa kepenuhan saat dibakar dengan kepiting soka, fams. Ayolah, kita buat kepiting soka masak kelapa. Beri gula pasir, lalu ulek lagi sampai halus. Fams, jangan heran lihat bumbu rempah sebanyak ini ya. Soalnya rempah yang melimpah sudah menjadi identitas masakan Nusantara. Bahkan rempah sudah mendunia. Gak heran ya kalau penjajah datang ke tanah air ingin menguasai hasil perkebunan rempah di Nusantara. Sayurannya sampai lupa, fams. Kalau sudah dicuci bersih, petik daun dan batangnya. Pasti sudah pada tahu dong, makan sayur baik untuk kesehatan. Kandungan seratnya bisa melancarkan pencernaan. Kalau sudah siap, kita mulai tumis-menumis. Masukkan bumbu rempah halus ke dalam minyak panas. Masak sampai mengeluarkan aroma harum. Fams, aneka rempah bisa membuat masakan semakin nikmat dan menghilangkan bau amis kepiting. Tambahkan kepiting soka deh. Aduk-aduk agar bumbu tercampur rata pada kepiting. Fams, tekstur cangkang kepiting soka sudah lunak. Jadi proses masaknya nggak terlalu lama. Masak sebentar, lalu sajikan deh. Sabar dulu, kita kan mau bikin kepiting masak kelapa. Jadi tumisan kepiting harus dimasak kembali dalam buah kelapa. Tapi tumis kepiting soka harus dibungkus daun, fams. Asal bisa dimakan, jenis daun apapun bisa dipakai kok. Kali ini pakai daun kangkung, bayam, dan daun mengkudu. Hah? Daun mengkudu? Iya, fams, daun mengkudu. Sama seperti buahnya, daun mengkudu juga bermanfaat mencegah stroke dan kanker. Masukkan kepiting ke dalam buah kelapa. Satu buah kelapa idealnya berisi 2 bungkus kepiting ukuran sedang. Soalnya bagian dalam buah kelapa sempit dan sumpek. Kasian dong kalau kepiting soka harus berdesakan di dalamnya. Nanti bisa kegerahan deh. Bercanda ya, fams. Oh iya, sisa kuah masak tumis kepiting soka jangan dibuang. Masukkan juga ke dalam buah kelapa supaya rasanya makin sedap. Ini nih yang spesial, kita bakar kelapa isi kepiting sekitar 1-1,5 jam. Wih, lama juga ya. Maklum, kulit kelapanya lumayan tebal. Fams, kepiting masak kelapa adalah menu istimewa yang gak bakal setiap hari disantap. Soalnya cara bikinnya lumayan rumit dan harga kepiting soka yang lumayan mahal. Oh iya, fams, adanya menu kepiting soka masak kelapa karena melimpahnya pohon kelapa di sekitar Pantai Amal dan Binalatung, Pulau Tarakan. Akhirnya buah kelapa dimanfaatkan warga sebagai menu masakan tradisional. Kelapa yang digunakan sebaiknya kelapa setengah tua, fams. Kandungan airnya manis dan gurih. Daging kelapa setengah tua juga lumayan tebal dan tidak banyak mengandung lemak santan. Kalau air kelapa sudah menetes keluar, artinya kepiting soka masak kelapa sudah matang. Aroma harumnya juga menggoda banget, fams. Bikin lapar. Oh iya, fams, sebenarnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu kepiting soka? Kalau belum kenal dekat, ayo deh kita ajak jalan-jalan ke kampung halaman kepiting soka. Ini loh, fams, maksudnya lokasi pembudidayaan kepiting soka di dekat area Bandara Juwata, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Awalnya sih di sini tempat budidaya udang, tapi ternyata pembudidayaan kepiting soka lebih menjanjikan tuh. Makanya yang dibesarkan hingga 10 tahun terakhir adalah kepiting soka, fams. Eits, tenang. Nih, kita kasih bocoran cara menggarap lahan basah bisnis kepiting soka. Siapkan dulu ya, fams, bibit kepiting soka yang hendak dibudidaya. Ukuran cangkang bibit yang bagus antara 10 hingga 15 cm. Dengan berat sekitar 100 hingga 150 gram aja tuh. Bibit kepiting soka yang baik juga ditandai dengan warna cangkang hijau kecoklatan, memiliki anggota tubuh yang lengkap serta aktif bergerak. 1 ekor bibit kepiting mendapat jatah 1 keranjang. Ya, anggap saja deh seperti kamar hotel atau kos-kosan pribadi. Hihihi.
Bukan tanpa alasan sih fams, kalau diletakkan 2 ekor kepiting atau lebih dalam satu keranjang, bisa-bisa malah berantem atau saling mangsa. Oh ya, gunakan hanya keranjang yang telah bersih dari lumut yang menempel ya fams. Soalnya nih, keranjang yang kotor akan membuat kepiting jadi stres dan mudah mati. Nah, kalau sudah, satu persatu keranjang pembibitan mulai direndam ke dalam air. Biasanya sih, air yang digunakan dalam kolam pembudidayaan adalah air payau. Maklum deh, bibit kepiting soka sejatinya berasal dari kepiting bakau. Itu loh, jenis kepiting yang biasa hidup di perairan payau di sekitaran hutan mangrove. Oh ya fams, udah tahu belum? Nama kepiting soka merupakan kependekan dari kepiting soft carapace, yang berarti kepiting cangkang lunak. Biasanya sih di kolam pembudidayaan ini kepiting bakau atau bibit kepiting soka membutuhkan waktu 15 hingga 20 hari ke atas untuk berganti cangkang. Mbak, yang sudah panen Mbak, ini kan jadi 2 Mbak. Ini cangkangnya, ini kepitingnya. Sip deh, waktunya untuk panen. Setelah sekitar setengah bulan, kepiting bakau atau kepiting soka akan mulai berganti cangkang atau molting. Inilah saat yang tepat untuk panen sebelum cangkangnya mengeras kembali. Cangkang lama akan dibuang, sedang kepitingnya langsung dipisahkan ke dalam ember air tawar. Sebelum dilepas ke pasaran, kepiting sokanya masih harus disortir dan dibersihkan lagi ya fams. Kotak penyimpanan kepiting soka juga harus lembab atau dilapisi handuk basah agar cangkangnya tidak mudah mengeras. Untuk menjaga pasokan ketersediaan kepiting soka, hampir setiap harinya kolam-kolam di sini siap panen. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung loh, 20-30 kg per hari. Wah, lumayan ya fams. Kalau 1 kg kepiting soka dibanderol dengan harga 80 hingga 100 ribu rupiah, bisa dibayangin dong fams berapa rupiah yang bisa didapatkan setiap harinya. Hihihi, mantul. Kita isi perut dulu yuk, biar lebih semangat nonton Ragam Indonesia. Ini loh, ada menu masakan yang menjadi andalan kota Tarakan dari zaman ke zaman. Ada banyak olahan kepiting soka di Tarakan, tapi yang ini unik fams. Kepiting soka dimasak dalam balutan lumpur tanah liat. Aroma rempah yang kuat bikin semangat. Rasanya sudah pasti nikmat. Jadi pengen lihat cara buatnya nih. Aneka bumbu inti menjadi penyebab rasa yang utama. Semuanya asli, rempah-rempah dari Nusantara. Kepiting soka juga harus segar dan bersih ya fams. Ciri kepiting segar tidak memiliki bau yang khas. Begitu juga dengan kepiting soka. Untuk memperkuat aroma masakan, harus tetap ditambah bumbu dan bahan lainnya. Kayak daun kemangi segar ini fams. Bawang putih dan bawang merah nggak boleh ketinggalan dalam setiap komposisi bumbu masakan. Ulek kasar, lalu beri gula dan garam secukupnya. Disusul biji ketumbar dan kunyit fams. Semua bumbu rempah ini bisa membuat cita rasa masakan jadi harum dan warna masakan lebih menarik. Jumlah bumbu harus lebih berani tuh. Jangan pelit-pelit ya fams, biar sedap. Oh iya, meski hasilnya nggak terlalu halus, bumbu yang diulek justru bisa menciptakan cita rasa masakan yang semakin nikmat. Soalnya bumbu yang dilumat dengan batu cobek bisa mengeluarkan aroma dan cita rasa alami. Tumis bumbu dengan minyak panas. Duh, aroma harumnya langsung menyeruak. Wangi banget. Selanjutnya, beri daun kemangi. Rasanya segar fams. Aromanya juga wangi sesuai namanya tuh. Giliran kepiting sokanya nih. Cocok banget nih dengan cangkang lunaknya. Daging kepiting akan matang sempurna. Masukkan semuanya deh, biar berasa nanti makannya. Kalau sudah berubah kemerahan, tandanya kepiting sudah matang nih fams. Angkat yuk. Pepes alias bungkus kepiting dengan daun pisang. 1 bungkus isinya cukup 2 ekor kepiting soka ya fams. Bungkus rapi, lalu tusuk pakai lidi. Jangan sampai ada daun yang bocor supaya nggak kotor saat dioles lumpur. Balut lapisan luar daun dengan lumpur atau tanah liat ya. Fams, bungkus makanan dengan daun pisang sebenarnya biasa digunakan sebagai bekal perjalanan tuh. Tapi kalau dibalut lagi dengan tanah liat, sensasinya dijamin beda loh. Duh, kok malah buat mainan sih lumpurnya? Belepotan tuh mukanya. Hihihi. Fams, lumpur atau tanah liat juga kerap digunakan untuk melapisi beberapa jenis masakan yang diolah dengan cara dibakar. Tujuannya untuk menghantarkan panas api secara maksimal ke dalam masakan. Selain itu, aroma asap yang terperangkap dalam daun dan tanah liat bisa membuat masakan semakin sedap. Kurang dari setengah jam, pepes soka tanah liat siap disantap deh. Kalau sudah disajikan, tampilannya jadi cantik ya fams. Bikin nafsu makan meningkat nih. Tekstur kepiting soka agak gosong karena dibakar dengan tanah liat fams. Rasanya jadi makin sedap.
Makannya juga nggak repot, langsung kunyah aja deh semuanya. Enak. Fams, kepiting soka mengandung vitamin B12, protein, asam lemak omega 3, dan selium. Manfaatnya bisa menurunkan kolesterol sampai menangkal kerusakan sel penyebab penyakit kanker dan jantung. Tapi ingat, jangan makan berlebihan ya fams. Sesuatu yang berlebihan justru nggak baik untuk kesehatan tuh. Oh iya fams, di zaman serba modern seperti saat ini, makin banyak jajanan tradisional yang sudah sulit ditemui karena digempur jajanan atau kue asing kekinian. Salah satunya adalah petulo. Nah, di Surabaya, Jawa Timur masih bisa didapatkan di pasar tradisional atau harus PO alias pre-order seperti ini nih fams. Kuliner tradisional ini memiliki cita rasa yang khas banget. Rasanya yang gurih dan manis bikin semua orang ketagihan deh. Hihihi. Fams, rasa manis petulo didapatkan dari siraman kuah gula merah dan santan kelapa yang kental dan legit. Perpaduan sederhana dari petulo ini bisa menghasilkan rasa yang kaya dan cocok untuk lidah masyarakat Indonesia. Kue petulo punya tekstur yang lembut dan dipercaya bisa menaikkan kadar gula darah serta menambah energi loh. Langsung aja kita bikin yuk fams. Petulo ini hanya membutuhkan tepung tapioka dan tepung beras. Selain garam, ada juga tambahan mentega dan air matang yang sudah diberi pewarna makanan. Yang bikin kue petulo punya tekstur yang kenyal karena adanya tepung beras ini fams. Jangan lupa beri sedikit garam supaya rasanya lebih gurih. Agar tampilannya lebih memukau, bisa pakai pewarna makanan ya fams. Kalau sudah tercampur rata, baru deh dimasak langsung di atas kompor. Nah, jangan lupa untuk terus mengaduk adonan biar nggak menggumpal ya fams. Apinya nggak perlu besar-besar ya, nanti jadi cepet gosong deh. Oh iya, proses yang satu ini masyarakat Jawa menyebutnya dengan proses jenang fams. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, jenang berarti bubur kental. Soalnya adonan dimasak sampai kental seperti bubur sumsum. Kalau sudah matang, biarkan sampai adonannya hangat-hangat kuku ya. Nggak perlu tunggu sampai adonan dingin, selanjutnya tinggal cetak dengan alat sederhana yang terbuat dari kayu ini deh. Oh ya, ternyata petulo mirip sama putu mayang loh. Bedanya hanya dari penyajiannya. Petulo biasa disajikan dengan ketan dan serabi, sedangkan putu mayang tidak. Meskipun sama-sama dibuat menyerupai mie, petulo cenderung mirip dengan roll rambut alias lebih keriting dibanding dengan putu mayang. Lanjut, kukus kurang lebih 20 menitan. Jangan lupa beri alas daun pisang ya. Selain agar adonan petulo tidak lengket di permukaan dandang, juga lebih harum fams. Konon katanya sih petulo mengadopsi makanan dari India dan Sri Lanka, yaitu idiapam. Bentuk adonannya sama-sama menyerupai mie yang berwarna putih. Ada petulo, pasti ada sahabatnya, yaitu serabi. Berbeda dengan di Jawa Barat, serabi yang juga disajikan dengan kuah kinca ini merupakan makanan ringan ala Solo, Jawa Tengah. Sama seperti petulo, penyajian kue ini ditambahkan dengan campuran santan kelapa dan gula merah, sehingga memiliki rasa manis dan gurih. Nah, karena terbuat dari tepung beras, makan satu buah serabi aja udah bikin kenyang, fams. Soalnya, kandungan serat dalam tepung beras cukup banyak tuh. Selain itu juga mampu melancarkan pencernaan dan bisa mengurangi kemungkinan terkena kanker usus besar serta diabetes tipe 2. Berbeda dengan serabi Bandung yang menggunakan tepung terigu, serabi ala Solo menggunakan tepung beras fams. Ada juga vanila, gula, air pandan, garam, dan beberapa bahan lain. Selain itu, santan dan ragi pengembang juga penting loh fams. Serabi disebut sebagai makanan tradisional khas Jawa karena lebih populer di pulau ini jika dibandingkan dengan pulau lain. Nah, yang bikin serabi punya lubang di bagian atasnya karena adanya bahan pengembang instan berjenis ragi kering, fams. Nah, dalam pembuatan roti dan kue, ragi berfungsi untuk memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan CO2 alias karbon dioksida. Konon katanya, serabi sudah ada di Indonesia sejak tahun 1923. Banyak yang bilang kalau serabi kemungkinan berasal dari Belanda karena bentuknya beda tipis sama pancake. Siapa sangka ternyata serabi sendiri sudah dikenal sejak kerajaan Mataram loh. Beberapa kali kata serabi disebut dalam serat centini yang ditulis para pujangga keraton Surakarta selama 1814 sampai 1823. Nah, atas perintah Pakubuwono kelima, serabi digunakan sebagai sesaji dalam proses ijab atau pernikahan dan kudapan sehari-hari. Fams, karena tidak menggunakan bahan pengawet, nggak heran kalau serabi hanya bertahan selama 1 hari aja ya. Jadi bisa langsung disikat selagi hangat. Hihihi.
Fams, di Malang, Jawa Timur ada tempat kekinian yang memungkinkan pengunjungnya untuk bisa mengenyangkan perut, memanjakan mata, sekaligus menyehatkan. Kalau lagi beruntung, pengunjung bisa melihat penampakan Gunung Arjuno, Gunung Putri Tidur, dan Gunung Pandemaran loh. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini banyak banget yang mulai sadar akan kesehatan. Hal itu terbukti dengan mulai banyaknya komunitas sepeda yang ada di Indonesia, salah satunya di Malang, Fams. Kafe yang terletak di Desa Ampel Dento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ini memiliki lahan seluas 4.000 meter persegi, Fams. Di sini terdapat jalur sepeda dan lari yang dikelilingi persawahan yang asri dan sejuk. Nah, kalau beruntung bisa melihat aktivitas para petani, Fams. Oh iya, lebih kerennya lagi, segala kendaraan bermotor dilarang melewati jalur ini loh. Jadi pengunjung bisa lebih nyaman beraktivitas. Buat yang pengen goes tapi nggak punya sepeda, tenang, Fams. Kalian bisa sewa kok di sini. Ini yang gak kalah seru, pengunjung bisa ikutan panen di pematang sawah sekitar kafe loh. Kebetulan yang sudah siap panen adalah pakcoy, Fams. Pakcoy merupakan sayuran hijau yang masih satu keluarga sama sawi. Sayuran yang biasa disebut dengan bokcoy ini banyak dipilih petani karena pembudidayaannya yang relatif mudah, Fams. Selain itu, masa panen pakcoy sangat singkat banget, hanya sekitar 30-45 hari aja. Puas panen dan sepedahan, saatnya manjakan perut. Hihihi. Tidak hanya minuman ringan yang menyegarkan aja, Fams. Di sini juga menyediakan makanan berat yang bisa mengembalikan stamina. Ada 2 rekomendasi menu makanan utama yang bisa kalian pesan. Buat pecinta daging sapi, bisa pesan iga penyet. Tapi kalau suka daging ikan yang segar-segar, ada gurame pepes kunyit. Fams, karena mengandung zat besi, daging iga ini bagus banget untuk membantu kerja otot dan pertumbuhan sel loh. Selain itu bisa menghindari kekurangan darah seperti anemia. Kalau gurame pepes ini, kandungan asam lemak omega 3-nya selain baik untuk perkembangan otak, juga bisa bantu kurangi resiko penyakit jantung tuh. Bebas deh pilih menu yang mana. Yang jelas, kedua makanan ini lebih nikmat saat disantap dengan nasi yang masih hangat. Seperti pepes pada umumnya, harus ada tomat, cabai, bumbu kunyit, bawang merah, dan bawang putih. Yang paling penting, jeruk nipis dan daun pisangnya, Fams. Sebelumnya, seluruh isi perut ikan dikeluarkan dan dicuci bersih ya. Agar bau amis ikan hilang, beri perasan jeruk nipis dan garam. Agar hasilnya maksimal, disarankan untuk tidak menambahkan air. Oh ya, jangan terlalu lama ya, karena sifat jeruk nipis yang asam bisa mematangkan daging ikannya loh. Fams, ternyata bikin pepes ini gampang-gampang susah. Agar bumbu pepes dapat meresap dan bercita rasa kuat, jumlah bumbunya harus banyak, terutama untuk bahan pengasam, bawang putih dan bawang merah tuh. Pepes yang memiliki nama lain pais ini adalah suatu cara pengolahan makanan yang khas dan mulai eksis sejak tahun 1970-an. Biasanya sih pepes yang paling banyak ditemukan adalah menggunakan daging ikan. Hampir semua jenis ikan bisa dibuat jadi pepes. Tapi yang paling direkomendasikan adalah ikan gurame tuh. Soalnya ikan ini memiliki tekstur daging yang agak kering setelah dimasak. Bukan tanpa alasan, daun pisang dipilih karena tidak mudah robek. Selain itu, saat dipanaskan, daun pisang akan memberikan aroma khas ke dalam masakan. Oh iya, proses pengukusan seperti ini bisa mematangkan makanan secara perlahan. Daging yang dihasilkan jadi lebih lembut dan tetap lembab deh. Selain itu, rasa, aroma, warna, tekstur, dan nutrisi daging ikan tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan makanan yang digoreng atau direbus. Wah, udah jadi, Fams. Di atas permukaan daging gurame bertebaran irisan tomat, arsiran bawang putih dan merah, dan masih banyak lagi. Garnish atau topping ini punya fungsi masing-masing agar pepes yang dihasilkan semakin nikmat, Fams. Udah dulu ya, Fams, Ragam Indonesia pagi ini. Saksikan terus episode Ragam Indonesia menarik lainnya. Ragam Indonesia istimewa.